Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Devi Dayanti, umur 17 tahun dari SMK Kesehatan Panca Atmajaya. Di sini, saya akan membahas tentang COVID-19 atau Coronavirus DCAC 2019. Apa sih yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah keluarga jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga penyakit yang serius seperti SARS. Penyakit virus corona 2019 pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Adapun penyebab COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau SARS Coronavirus 2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau bisa disebut dengan kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19. Yang pertama, demam. Demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, ada batuk kering. Dan yang ketiga, ada sesak nafas. Adapun beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, ada diare. Yang ketiga, konjungtivitis. Dan yang keempat, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Yang kelima, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19. Gimana sih dampak virus corona? Perlu kalian ketahui, pada manusia, beberapa virus corona diketahui dapat menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Selanjutnya, adapun cara penyebaran COVID-19. Yang pertama, melalui tetesan air liur yang bisa disebut dengan droplets atau muntah yang bisa disebut dengan vemitis. Yang kedua, kontak dekat tanpa pelindung. Yang ketiga, transmisi melalui udara. Yang keempat, menyentuh permukaan benda. Lalu, siapa saja sih yang bisa diserang oleh COVID-19? Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Baik, berikut adalah data kasus-kasus COVID-19 yang saya kutip dari merdeka.com. Bisa ditotalkan pada tanggal 26 Juli 2020, kasus COVID-19 mencapai 98.778. Sedangkan pengurangan kasus atau orang yang sembuh mencapai 56.665. Dan angka kematiannya mencapai 4.781. Lalu, orang yang tertular COVID-19 diisolasi selama 14 hari. Kenapa sih harus selama 14 hari? Perlu kalian ketahui, virus corona biasanya menunjukkan gejala-gejala dalam 1-14 hari. Karena itu, orang yang dicurigai harus diisolasi selama 14 hari, baik itu di rumah, rumah sakit, ataupun lokasi lain, dan dapat dipantau gejala-gejala yang muncul seperti demam, batuk, ataupun sesak nafas. Lalu, gimana sih cara pencegahan COVID-19? Baik, berikut ini saya akan jelaskan tentang cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, selalu gunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak atau social distancing. Yang keempat, tidak berjabat tangan. Yang kelima, menutup mulut saat bersin atau batuk. Yang keenam, olahraga dan berjemur di pagi hari. Sekian informasi singkat dari saya mengenai COVID-19. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Klungkung Semarapura, kirang langkung tiang lunas ampura.